Sholat itu sebenarnya ya Al-Fatihah. Makanya orang melaksanakan sholat nggak baca Al-Fatihah nggak sah, bukan sholat namanya, kata Rasulullah. Apa itu? Itulah yang menjadi hakikat perkataan, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Itulah sholat 5 waktu. Kalau kita sudah memahami la af'alun ilallah, nggak ada perbuatan, hanya perbuatan Allah. Artinya fana itu perbuatan makhluk. Jadi kalau kita masih merasa perbuatan makhluk itu, berarti batal sholatnya. Kenapa batal? Karena haram hukumnya di dalam sholat itu selain kepada dia. Maka ada namanya takbiratul ihram. Itulah letak fanah. Itulah sesungguhnya rahasia sholat itu. Jadi takbiratul ihram itu artinya perbuatan makhluk itu lenyap, nggak ada. Jadi yang berdiri rukuk sujud itu Si Ahmad lah lagi. Daripada nggak ada yang nyautin, biar saya aja yang nyautin, Bu ya. Maka tadi saya baru dapat pagi tadi karena ditanya sama sahabat. Keluarlah kalam itu. Waalaikumsalam. Bagaimana kita memandang Allah, katanya. Wah, gampang memandang Allah itu, pandang aja diri. Pandang mursyid. Ketika kamu memandang mursyid, pandanglah Rasulullah. Ketika kita sudah memandang Rasulullah, terpandanglah Ahmad. Ketika kita sudah bisa saling pandang terhadap Ahmad, maka terpandanglah Ahad yang Esa itu. Maka muncullah kalimat pandang yang Esa 7 yang Ahmad, Muhammad, mursyid, diri. Selesai, habis. Jadi jelas di situ dalam berhubung dengan Allah, diam di mana? Di rahasianya. Karena di dalam rahasianya itu ada yang turun, ada yang naik. Kalau ini tidak sampai ke situ, berarti kita masih merasa kita yang sholat. Maka dalam ilmu tasawuf tidak sah kalau kita masih merasa kita yang sholat. Tidak sah takbiratul ihramnya. Karena takbiratul ihram itu Allahu Akbar, lenyap. Ini bukan sekedar teori. Ini ilmu nih. Kalau belum merasakan, dia nggak akan mengalami, belum akan dia dapat merasakan ini. Dia nggak akan dapat. Itulah kalau kita ingin merasakan nikmatnya dalam sholat itu, lezatnya, terasa ikatan sholat itu. Sholat itu ikatan, seperti ruh dengan diri,
Siapa yang ikat? Apa bentuk ikatannya? Itulah yang naik turun itu. Keluar itu dari jasad, lepaslah ruh dengan diri. Noktanya itu ya di situ. Sholat itu sebenarnya ya Al-Fatihah. Makanya orang melaksanakan sholat nggak baca Al-Fatihah nggak sah, bukan sholat namanya, kata Rasulullah. Olahraga. Apa itu? Itulah yang menjadi hakikat perkataan, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Itulah sholat 5 waktu. Jadilah dia sholat 5 waktu itu. Itu makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku nggak akan menyembah Allah kalau aku tidak dapat melihatnya. Itulah sebabnya di dalam takbiratul ihram itu sirnalah semua suara, sirnalah yang terlihat oleh mata kasar ini hanya melihat dengan mata hati. Nah, ketika niat sampai pada alif Allah, kemudian diserahkan nyawa itu ke tabir nur ilahi, terikatlah dia dalam alif Allah, berdiri. Disitulah makanya harus berdiri tegak. Disebut sholat itu aqimus sholah, bukan ngerjakan sholat. Maka berdiri itu disebut alif. Jadi kalau kita sudah takbir, apapun yang terlintas dalam sholat itu jangan diperdulikan, cuek. Jadi supaya kita tuh kena sholat secara johir dan batin, dengarkan ini, simak, ini perlu. Kita duduk dulu sebenarnya, posisi duduk. Jadi sebelum berdiri itu, sebelum berdiri kita mulai sholat, tarik napas dari pusat itu, pelan-pelan, terus naikkan sampai ke ubun-ubun. Tarik napas dari pusat, pelan-pelan, sambil dites nggak apa-apa, sambil dipraktekkan. Tarik napas pelan-pelan, terus naikkan sampai ke ubun. Kolbu membaca Allah, tapi sambil terus tadi napasnya tadi naikkan ke ubun-ubun, sampai terasa nanti ada denyutan-denyutan di ubun-ubun itu. Nah, kalau udah terasa denyutan, turunkan napas lagi, diturunkan lagi pelan-pelan sambil terus baca Allah. Mulailah berlapas kita usoli fardo apalah misalnya. Kalau nggak nikmat berarti perlu ditanyain hatinya.